Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya dalam pertemuan berikutnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan materi-materi yang sebelumnya. Sekarang kita lihat pada materi berikutnya. Tapi sebelum kita diawali, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu sesi berikutnya, pentingnya kesejahteraan lanjut usia ya. Yang mana kemarin sebelum ke pembelajaran lanjut usia, kemarin di sini kita belajar mengenai tentang disabilitas ya, yang mana bulan kemarin kita mempelajari tentang disabilitas, yaitu pengertian penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, ragam dan tingkat disabilitas, pelayanan bagi disabilitas berat di dalam keluarga, pelayanan bagi disabilitas berat di masyarakat. Yang mana disabilitas ini yang kemarin kita bahas yaitu mengenai seperti halnya cacat ya, cacat mental, cacat fisik, tunanetra, tunarungu, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Nah, itu termasuk kepada disabilitas. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Cek bahasa ulama lanjut usia itu ini lahnya ini dan aki-aki sama. Nah, lanjut usia. Jadi lanjut usia di sini adalah yang pertama ada pengertian lansia, kondisi dan permasalahan umum lansia. Yang ketiga, kekerasan dan penelantaran lansia. Yang seterusnya, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia dan seterusnya. Nah, ini mengenai lansia. Coba kita minta tolong untuk dibacakan mengenai pengertian lansia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Ada dua lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Ada juga lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, di sini itu mengenai lanjut usia. Jadi lanjut usia itu ada dua macam. Ada lanjut usia potensial dan ada lanjut usia tidak potensial. Jadi yang lanjut usia di sini di dalam program UGA Harapan ini, lanjut usia ini adalah usia dari 70 tahun ke atas. Nah, itu termasuk lansia atau yang bisa memenuhi syarat masuk kepada bantuan atau penerima PKH. Yang kedua adalah lanjut usia tidak potensial ya, yaitu berarti di situ juga banyak lanjut usia yang potensial. Yang kedua lanjut usia tidak potensial. Nah, di situ harus kita pahami mengenai lanjut usia, atau kita bisa menolong atau bisa membantu kepada orang yang lanjut usia. Yang seterusnya, kondisi dan permasalahan umum. Satu, fisik. Perubahan suhu tubuh atau menyebabkan kulit kering atau keriput. Gangguan gerakan atau akibat radang sendi, tulang rapuh. Gangguan panca indera. Penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Gangguan saluran kencing atau kencing tak terkontrol. Gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Munculnya penyakit kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Nah, di situ ada yang disebut dengan lansia, itu kulitnya mungkin sudah keriput, terus
rambutnya juga bisa berwarna Putih. putih. Terus apalagi giginya Goyang. bisa goyang atau bisa ompong juga bisa, copot bisa. Terus Muncul penyakit. penglihatannya sudah berkurang ya. Terus pendengarannya pun bisa berkurang. Terus yang selanjutnya apalagi? Itu Psikososial. psikososialnya apa? Perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan yang disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Kesepian teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, spiritual atau rohani. Jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif, dan lain-lain. Tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya karena menua karena harus memakai alat bantu. Kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Udah. Yang tadi mengenai kondisi kembali kepada seperti anak-anak atau kepada anak muda, suka marah, terus cepat emosi ya, cepat emosi. Jadi kalau orang tua itu biasanya kembali kebiasaannya, adatnya kembali kepada yang mudah tersinggung. Terus kalau misalkan marah-marah, cepat marah, itu orang tua, ciri-ciri orang tuanya seperti itu. Terus lanjutkan. Prinsip melayani lansia. Prinsip melayani lansia, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif misalnya mudah marah, tersinggung, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Ya, oke, udah. Di situ ada tadi yang dibaca mengenai prinsip melayani lansia. Yang pertama, kita tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Yang seterusnya, tidak mengucilkan, jadi temenang di kebelakangkan. Terus menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Yang seterusnya, tidak membesar-besarkan masalah. Yang seterusnya, menghindari sikap balas kasihan yang berlebihan. Terus kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Terus keluarga sebagai sumber pemecahan masalahnya. Jadi di sini tetap kembali kepada keluarga. Nah, di sini ada lagi kondisi dan permasalahannya. Spiritual atau rohani ya, jarang beribadah, berarti sok kadang ngedul lah gitu. Terus tidak tabah dalam menerima kondisi. Nah, kadang-kadang itu tidak disyukuri lahnya. Terus kurang mau berbagi dengan orang lain, egois lah seperti gitunya. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Jadi yang menangnya perasaan, padahal itu kadang-kadang posisi salah. Terus cara menghadapinya, nah di sini kita mungkin sulit ya, cara menghadapi lansia sulit. Perilakunya yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Yang sebenarnya bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua, memberikan kasih sayang dan menjadi mendengar yang baik bagi lansia. Terus melakukan pendekatan pribadi, berikan kesempatan terhadap apa yang disukai. Nah, di sini kita mungkin kesulitan untuk cara menghadapi lansia. Nah, itu aja yang saya sampaikan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu kita semua. Nah, di sini ada tugas untuk ibu-ibu di rumah. Nah, di sini tugasnya yaitu berdiskusi atau dengan keluarga atau mempelajari
pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan pada bulan sebelumnya. Itu aja yang saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi